Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Jason Wilbur. Di video kali ini, kita akan menyelami sebuah topik yang pastinya bikin bulu kuduk kita merinding karena bangga. Kita akan mengupas tuntas sejarah dan asal-usul lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dengan fakta-fakta menarik yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis ya. Kisah ini dimulai dari seorang pahlawan nasional yang juga seorang komponis dan jurnalis hebat, Wage Rudolf Supratman, atau yang akrab kita sapa W.R. Supratman. Tahukah kamu inspirasi terbesar beliau untuk menciptakan lagu ini datang dari sebuah artikel di majalah timbul pada tahun ke-1926. Artikel itu menantang para komponis Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan yang bisa membakar semangat perjuangan. Merasa terpanggil, W.R. Supratman pun mulai merangkai nada dan lirik yang kelak akan menjadi abadi. Beliau tidak hanya ingin menciptakan lagu, tapi sebuah mahakarya yang bisa menyatukan seluruh elemen bangsa dalam satu irama perjuangan. Proses kreatifnya pun tidak main-main. Beliau menggabungkan semangat Mars yang membara dengan melodi yang syahdu dan menyentuh hati. Beliau ingin lagu ini tidak hanya membangkitkan semangat juang, tapi juga rasa cinta dan kepemilikan terhadap tanah air. Liriknya pun disusun dengan sangat hati-hati. Menggunakan kota-kota sederhana, namun penuh makna mendalam, yang bisa dipahami dan diresapi oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Setiap kata, setiap not balok, dirancang untuk menjadi doa dan harapan bagi bangsa yang sedang berjuang meraih kemerdekaannya. Momen bersejarah itu akhirnya tiba pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dalam Kongres Pemuda kedua di Batavia, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta, di tengah semangat Sumpah Pemuda yang membara, W.R. Supratman maju ke depan. Karena situasi saat itu masih di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial Belanda, beliau tidak bisa menyanyikan liriknya. Jadi, dengan biolanya yang legendaris, beliau mengalunkan melodi Indonesia Raya untuk pertama kalinya secara instrumental. Bayangkan suasana saat itu, para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara terdiam, terpukau, dan terhanyut oleh alunan biola yang menyuarakan mimpi kemerdekaan. Meskipun tanpa lirik, getaran semangatnya terasa begitu kuat dan menyentuh jiwa setiap orang yang hadir. Momen itulah yang menjadi titik awal perjalanan Indonesia Raya sebagai simbol pemersatu bangsa. Setelah diperdengarkan pertama kali, lagu Indonesia Raya dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Lirik aslinya yang ditulis oleh W.R. Supratman sebenarnya terdiri dari 3 stanza atau 3 bait. Stanza pertama adalah yang paling sering kita nyanyikan saat ini, yang berisi panggilan untuk bersatu dan mengakui Indonesia sebagai tanah tumpah darah kita. Namun, stanza kedua dan ketiga juga memiliki makna yang tidak kalah dalamnya. Stanza kedua berisi doa dan harapan agar Indonesia bahagia dan abadi. Sementara stanza ketiga berisi janji untuk setia menjaga tanah air. Lirik lengkap ini pertama kali dipublikasikan di surat kabar Sinpo pada November tahun 1928 dengan judul Indonesia Raya dan subjudul Lagu Kebangsaan. Penyebarannya membuat pemerintah kolonial Belanda khawatir karena lagu ini dianggap bisa memicu pemberontakan. Akibatnya, lagu ini sempat dilarang untuk dinyanyikan di depan umum. Namun, semangat api tak bisa dipadamkan. Meskipun dilarang, lagu ini terus dinyanyikan secara sembunyi-sembunyi dalam berbagai pertemuan pergerakan nasional. Lagu Indonesia Raya telah menjadi bahan bakar semangat para pejuang. Puncaknya pada momen paling sakral dalam sejarah bangsa kita, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Setelah pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno, para hadirin secara spontan
menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh haru dan bangga. Momen itu secara resmi mengukuhkan status Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia. Sejak saat itu, setiap kali bendera merah putih dikibarkan dalam upacara resmi, lagu ini selalu mengiringinya dengan gagah. Setelah kemerdekaan, lagu Indonesia Raya mengalami beberapa penyesuaian. Pada tahun 1958, Pemerintah membentuk sebuah panitia khusus yang dipimpin oleh Soekarno sendiri untuk menetapkan versi resmi dari lagu kebangsaan. Hasilnya adalah versi yang kita kenal sekarang, dengan aransemen musik yang disempurnakan oleh Jas Kleber, seorang komponis asal Belanda. tujuannya adalah agar lagu ini memiliki standar aransemen Yang megah dan bisa dimainkan secara seragam oleh orkestra di seluruh dunia. Versi inilah yang kemudian ditetapkan secara resmi melalui peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1958. Dan diperkuat lagi dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Jadi, di balik lagu yang sering kita nyanyikan, Tersimpan perjalanan panjang yang penuh perjuangan, pengorbanan, dan semangat persatuan. Indonesia Raya bukan sekadar lagu. Ia adalah detak jantung bangsa, rekaman sejarah, dan doa abadi bagi negeri kita tercinta. Setiap kali kita menyanyikannya, kita tidak hanya melantunkan nada, tetapi juga menghidupkan kembali semangat para pahlawan dan memperbarui janji kita untuk menjaga Indonesia. WBR Supratman sang maestro mungkin telah tiada, namun karyanya akan terus hidup, menggemakan semangat persatuan dan cinta tanah air di hati setiap generasi bangsa Indonesia. Itulah tadi kisah mendalam di balik lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Semoga setelah menonton video ini, rasa cinta dan bangga kita terhadap Indonesia semakin bertambah. Setiap kali mendengar atau menyanyikan lagu ini, ingatlah perjuangan di baliknya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang sejarah Indonesia, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbur, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.